Hello, Kaijin, Ningen, welcome to Your Toys. Yatta, teman-teman semua, kembali lagi. Dan akhirnya, action figure atau item yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Apakah itu? Yes, yatta! Hot Toys Shadow Moon Buraksan. Ini adalah action figure yang sudah gua tunggu-tunggu. Dan kita juga penasaran tentunya apakah artikulasi atau kualitas action figure Hot Toys ini bisa lebih baik daripada SH Figuarts-nya atau nggak lebih baik dari itu. Jadi langsung saja kita lihat dulu. Black tampilan depannya seperti ini. Belakangnya seperti ini. Kiri kanannya, samping-sampingnya. Oke, kalau misalnya dilihat sisi sampingnya itu ada siluet dari helmnya Kamen Rider Black Sun. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini itu ada transparan gitu, agak-agak glossy gitu. Ada tulisan Kamen Rider Black Sun. Oke, bisa dibilang action figure ini kurang lebih buat gue ini sedikit bersejarah ya. Karena ini pertama kalinya Hot Toys akhirnya mengambil lini di luar Marvel, DC, dan dulu sempat ada Transformer, pernah ada. Dan film-film lebih yang di luar film Hollywood. Apalagi ini seri Jepang. Jadi buat gua ini, wow, ini something. Karena Hot Toys mungkin juga melihat dari Trizero yang mulai ngambil ke Tokusatsu juga. Karena Trizero kan ada Kamen Rider juga masuk, dari Super Sentai juga masuk, Power Ranger ya. Super Sentai sama Power Ranger jadi satu lah ya. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa gue bilang pertama kalinya gue lihat, wow, ini sejarah nih buat Hot Toys. Dan kalau misalkan sekarang kita beralih ke Shadow Moon. Shadow Moon depannya seperti ini. Ada gambar Shadow Moon ya. Kemudian belakangnya seperti ini. Dan di kiri kanannya, di sampingnya juga ada seperti Black tadi. Ada siluetnya dari helmnya Shadow Moon. Dan teman-teman semua, kalau misalkan kalian perhatikan di sini ada tulisan Special Edition. Yes, Special Edition. Kenapa Special Edition? Jadi waktu itu Hot Toys pernah di awal-awal sempat ngeluarin Special Edition versi 100. Jadi cuma 100 piece dijual. Nah, kalau yang Special Edition ini, gue nggak tahu ya. Regular sama deluxe-nya itu bedanya di beltnya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, bisa aja gue salah. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, karena kita sudah pernah bahas detailnya itu di SHF. Mungkin gue akan sedikit-sedikit cerita lagi nanti, tapi gue akan serahkan ini dulu ke Sadam. Oke, Sadam, henshin! Oke, udah balik lagi sama gue. Gila, ini Hot Toys gue nggak nyangka sih bakal keluarin Kamen Rider Black Sun sama Shadow Moon. Jadi gue nggak sabar, gue ambil Black Sun dulu deh. Atau mungkin Shadow Moon dulu, Black Sun terakhir. Iya deh, mending ya, Shadow Moon dulu. Coba. Oke. Bisa dilihat di dalam boxnya. Dia bener-bener dijaga banget sama si Hot Toys, dikasih banyak wrapping biar paintnya nggak rusak. Dan kalian bisa lihat di kanan sama di kirinya ada aksesorisnya, ada Satan Saber, Insect Limb Longsword, atau nama satu laginya Locust Sword. Gue bakal panggil Locust Sword aja soalnya lebih keren dan nggak belibet di lidah. Oke. Setelah dikeluarin dari box keduanya, ternyata di belakang box kedua ada art beltnya dia. Kalau si Black kan Sun King Driver. Oke, setelah nanya lagi off screen lagi, driver Shadow Moon itu namanya Century King Moon Driver. Kalau Black Sun, Century King Sun Driver. Virginia! Shin! Itu dari deskripsi complete selection modification-nya atau beltnya yang versi mahal ya. Di belakang boxnya ada tulisannya Hot Toys Present Kamen Rider Shadow Moon TSM 101 16 Scale Collection Figure. Dan karena ini yang special edition, kita dapat Stone of the Moon. Ini gue udah nggak sabar jadi gue buka aja langsung. Ternyata ada manualnya di bawah clamshell itemnya nih. Kita buka aja dulu biar nggak ada kesalahan. Ada important warningnya, armornya jangan dicopot-copot soalnya mereka nggak bisa dicopot. Sama untuk artikulasi tangan sama kaki, jangan kalian over-overin, bisa rusak juga soalnya. Sama terakhir, jangan ditaruh di tempat yang terlalu panas atau terlalu lembab, soalnya bisa ngerusakin juga.
Kita langsung ke artikulasinya aja. Cuma sebelumnya gue harus copot parts locus source-nya. Yang ternyata kalau di Hot Toys ini nempel ke belakangnya magnet. Tinggal kalian copot aja pelan-pelan dari belakang, turunin ke bawah. Dia akan copot sendiri dan di figurnya nggak ada lubang, nggak ada apa. Jadi sculpt-nya tetap nggak kerusak lah, gara-gara harus pasang lubang-lubang. Untuk artikulasi kita langsung dari atas aja ya. Kepalanya bisa lihat ke atas sejauh ini, dan bisa ke bawah sejauh ini. Bisa lihat ke kanan, bisa lihat ke kiri, dan dia palanya bisa miring ke kiri sejauh ini, sama ke kanan sejauh ini. Emang agak kehinder kerah armornya, tapi ya karena ini akurat sama di filmnya emang begitu, oke lah. Karena tadi di manual dibilang jangan terlalu over, diartikulasiin biar nggak rusak, gue akan artikulasiin sebisa gue. Tangannya bisa naik sejauh ini. Udah mulai ada suara tuh tadi, jadi berhenti di sini aja ya. Ada bicep swivel sedikit, cuma gara-gara di bagian dalam armor itu soft plastik agak keganjal, jadi gue nggak berani over banget. Tuh dia bisa sikunya sedalam ini, yang menurut gue lumayan dalam juga sih, bisa sedalam ini. Forearm swivel lah, atau armornya bisa digoyang-goyangin untuk kalian posein. Seperti biasa di tangannya itu, oh dia bukan ball joint di tangannya, kayak pack juga, cuma ada mushroom cap lah. Jadi kalau dipasang dia nggak akan gampang copot tangannya. Tangannya bisa muter 360, habis itu bisa turun segini, bisa naik segini. Sekarang kita main ke torso. Oke, ternyata nggak bisa turunnya jauh banget, nggak bisa. Coba kalau ke belakangnya, nggak terlalu bisa juga. Emang bener-bener armornya terlalu stiff, sama ya rongga-rongganya terbuat dari karet lah, rubber. Jadi agak kehinder juga artikulasinya. Kita langsung ke kaki, dia bisa maju sejauh ini. Oke, artikulasinya emang agak kurang sih. Dia bisa ke belakang nggak? Bisa ke belakang sedikit banget. Cuma segitu doang. Apa bisa keluar, nge-split? Gue nggak berani over banget soalnya ini rubber, jadi cuma bisa ya segini doang lah. Artikulasi dengkulnya itu cuma sampai sini. Mungkin kalau kaki belalangnya dia kita geser bisa lebih dalam lagi. Ya bisa. Lebih enak kalau artikulasi mata kaki malah. Ini pakai joint apa ya? Bukan ball pack sih. Tapi lebih leluasa lah dia untuk kakinya. Tapi artikulasi jari kaki dia nggak ada. Soalnya satu scope di kaki. Oke, untuk artikulasi emang apa ya? Hot Toys nggak terlalu terkenal untuk artikulasi yang over banget. Biasanya tergantung sama desain kostum atau karakternya. Kalau ini kan ya armor sama ada soft rubber, jadi lebih kehinder lah. Aduh, gimana ya? Detailnya sih keren, paintnya oke, cuma artikulasinya emang ketahan banget. Tapi ya emang screen accurate sih dia. Oke, kita buka aja lah. Ya. Kalau yang ini belakangnya Century King Sundriver. Oke, ini dia masih di blister plastiknya, dan kayak tadi si Shadow Moon ada manual booknya di bawah, dan hampir sama important warningnya. Untuk artikulasi harusnya sama sih sama Shadow Moon, soalnya kan base body-nya sama. Coba kita tes aja. Untuk kepalanya dia bisa nunduk ke bawah sejauh ini, dan untuk ngelihat ke atas bisa sejauh ini. Untuk tangan, dia bisa naik sejauh ini. Cuma gara-gara sama kayak si Shadow Moon, kalau ini soft rubber jadi agak ketahan dikit. Untuk nunjukin artikulasi sikunya, dia bisa sejauh ini. Sama untuk tangannya juga sama persis, bisa muter, bisa turun sedikit dan naik sedikit, tinggal kalian anglein aja. Untuk torsonya harusnya sama juga, coba kita tes. Ke belakang dia bisa sejauh ini, untuk ke depannya hampir nggak ada juga. Untuk kakinya dia bisa maju sejauh ini. Untuk split, coba splitnya cuma segini doang. Nggak bisa lebih-lebih lagi, takut rusak. Nah, ini yang beda sama Shadow Moon. Kalau Shadow Moon dia ada kaki belalangnya di belakangnya yang agak ngehinder sedikit. Tapi harusnya ini enggak. Jadi kita coba tes, dia bisa naik sejauh ini. Sedikit lebih jauh dari Shadow Moon. Range kakinya aman ya. Dia juga bisa dicopot kaki belalangnya.
karena pakai magnet juga, jadi tinggal pelan-pelannya copot atas sama bawah dari belakang dulu. Habis itu ntar tinggal turunin ke bawah. Yang gue lihat detail tambahan dari si Black Sun ini, di belakang, di bagian kaki ya copot, di paint merah. Soalnya emang waktu mereka nyabut senjatanya mereka itu, bener-bener ditarik sama dia, sampai berdarah. Jadi si Hot Toys ngasih tambahan detail kalau ya ini dalam ada dagingnya, ada darahnya, jadi diwarnain merah. Sama untuk kalian fans Black Sun, udah dikasih juga logo di akhir serinya, di dadanya. Yang tadi ketutupan kalau kalian pasang kaki belalangnya. Oke, jadi udah gua bahas dua-duanya, si Black Sun sama si Shadow Moon. Sekarang kita tinggal panggil Kak Cia. Kak Cia. Oke, Dam. Yes. Akhirnya, apakah kita terobatkan dengan munculnya Hot Toys dari Black Sun dan Shadow Moon ini? Dalam rangka apa nih? Dalam rangka kan waktu itu kita terakhir SAF-nya. Yes. Bagaimana setelah melihat yang versi 1/6-nya? Kalau untuk dipajang, ini jauh. Ini jauh ya, lebih keren Jauh. ya. Untuk dimainin, jauh SAF. Jauh SAF ya, oke. Lupa nih, ada satu fitur lagi tambahan yang lupa saya tunjukin ke penonton. Bisa di zoom di sini di belakang beltnya. Sama Shadow Moon juga ada sebenarnya. Dua-duanya ada, cuma lebih gampang black lah. Soalnya, jadi di belakangnya tuh ada penutupnya, bisa dicopot. Dan kalau kalian buka akan kelihatan colokan USB Type-C. Untuk apa USB Type-C itu? Ada USB Type-C. Mari kita coba. Yang warna putih. Dicolok. Aduh, ketutupan ya. Dicolok ke dalam belakang beltnya. Habis itu pelan-pelan copot mukanya yang ada magnet. Bakal ada switch. Tinggal kalian geser ke, Oke. Ada light up fiturnya di dua-duanya. Cuma bukan baterai ini ya. Iya, Jadi bukan harus baterai. kecolok. Jadi ini sistem yang baru. Kalau Kacia sih udah lama nggak beli Hot Toys. Terakhir Kacia beli Hot Toys tuh serinya Marvel Endgame sama Justice League Zack Snyder. Oke. Jadi udah lama nggak pakai sistem-sistem kayak gini. Kayaknya dulu tuh kalau Iron Man kan kebanyakan pakai baterai ya. Ya. Baterai jam tuh. Nah sekarang Kacia baru tahu pakai sistemnya Type C. Kayaknya mereka ini yang baru ya. Atau nggak tahu ya teman-teman semuanya yang masih rajin beli Hot Toys. Mereka tuh sejak kapan ganti ke Type C? Oke, Kacia beli Hot Toys tuh Endgame sama Zack Snyder ya, Yes. DCU. DCU. Oke, aku terakhir tadi cerita aku beli itu Ant-Man kan? Ant-Man. Karena kamu jadiin Giant Man itu kan? ya sama Metal Gear Solid. Metal Gear Solid udah lebih lama lagi berarti ya? Nggak ada lampunya. Kalau ini ya gara-gara ini Black Sun sama Shadow Moon harus Tapi punya. kamu ngambil juga kan? Dan? Ngambil. Belum datang tapi? Belum. Oh ya. Beda harga. Anda lebih mahal nyampe duluan. Saya masih di kapal. Paling bentar lagi juga, bro. Ini bro. Biasanya Januari loh. Kalau kaca rumor-rumornya kalau yang Moga-moga Januari. Soalnya saya bulan ini banyak PO-an juga. oh ya, jadi lumayan. Sama yang belum datang ini Battle Hopper-nya belum datang. Aku Battle Hopper, kok ambil sama Battle Hopper? Ambil lah. Aku nggak kemahalan aku Battle Hopper. Motornya harganya hampir 2 ini digabung. Buset. 7 kan atau 6 kalau nggak salah Pokoknya waktu kaca orang tuh, buka PO. pokoknya kaca tuh waktu itu bayar 16 juta aja udah. Iya. Bukan otaknya PO dompetnya meledak. Oke, sekarang kita langsung aja. Oke. Kira-kira menurut kamu, kalau dari poin 1 sampai 10, kamu berapa, Dan? Jangan lupa juga ini yang special edition. Yes. Yang dapat 2 piece inilah. Itu di masing-masing figur bisa jadi 1. Ini buat aku tambahan, emang nggak gede banget, cuma poin tambahan. Ya. Soalnya aku suka serinya, aku suka Kamen Rider Black Sun, aku suka Kamen Rider Black. Dapat prop lucu gini aja untuk beli 2 figur ini bonus buat aku. Dapat Kingstone-nya ya. Yang kalau beli Shadow Moon dapat yang warna hijau, beli Black Sun yang warna merah. Ini juga keren juga karena dia sistemnya magnet ya. Jadi kalau misalkan kalian nih mau dijadiin kalung gitu juga bisa. Nih ya, tuh. Ini yang punya Shadow Moon, ini yang punya Black. Kita gabungkan. Langsung masukin perut. Buat aku itu poin plus. Mm-mm. Aku dapat ini masing-masing 5, sekian. Jadi total aku tuh sepasang ini 10,6 atau 10,4, aku lupa. Oke. Kalau tambah Battle Hopper jadi kau 17, jadi 16 ya. Iya. Nah. Ya anggap aja Battle Hopper sendiri tuh 6. Ya. Oke. Kalau aku sebagai fans Black emang agak bias dan ada bonus ini aku kasih 9. 9 ya. Dua-duanya 9. Soalnya 1 poinnya kurang artikulasi, itu doang. Artikulasinya. Kalau ya. dari detail, scope figure, paint apa, light up feature-nya itu udah oke. Bagus ya, emang bahannya bagus. Terus detail-detailnya sama kayak yang waktu kita main Dan- SAF-nya tuh sama loh. Ada serat-seratnya gitu masih Dan sama. apa ya, ini untuk ngerubah-rubah part sedikit tuh nggak rese. Oke. Ya ini kan si siapa nih? Shadow Moon
sama Black Sun juga ini magnet bener-bener. Jadi tinggal geser dikit, ntar dia copot udah. Nggak ada colokan, nggak ada plug apa, nggak ada apa. Coba Terus kalau mau pasang lagi, tinggal masukin lagi. Nggak ada. Aneh-anehin posenya ya. Walaupun dilarang tapi saya Ya itu punya Anda lah. Punya saya pose berdiri biasa aja. selalu Yang suka jauh pose dari yang matahari. Nggak mau kelamaan. Mana Satan Saber Adam? Saya mau pasang Satan Saber. Karena ciri khasnya Shadow Moon sebenarnya kalau kita mau Satan gabungin Saber. Kalau yang dulu sama konsep yang dulu adalah Satan Saber bukan apa nih Locust Blade. karena kan Shadow Moon yang dulu konsepnya 2 pedang. Satu pedang panjang, satu pedang pendek ya? Yes. Kalau sini Satan Saber-nya katana ya, bukan Ya. pedang energi. Kalau yang dulu kan pedang energi gitu. Nah, saya nggak ada tempat buat naruh sarungnya ya. Ini kalau mau pose-pose ekstrim mah beraniin aja, walaupun nggak boleh. Tapi beraniin aja. Harganya memang mahal, terbilang Tapi mahal. barangnya kualitasnya. Cuman barangnya kualitasnya bagus. Ya. Gak kayak waktu itu kita beli barang harganya mahal, kualitasnya kentut. Apa? Ya ada lah. Nah ini jadinya kalau dua-duanya nih kita posen pakai pedang, sama dua-duanya nyala. Yes. Kita pindahin sini biar rapi. Cuma aku pikir awal charger baterai. Aku pikir ini colok, cas, ntar tinggal nyalain. Ternyata enggak. Ternyata harus colok terus. colok terus. Jadi kalau misalnya Kacia bikin dioramanya nih, Kacia udah kepikiran untuk bikin dioramanya nih. Harus pikirin kabelnya kemana. Di belakang dia ada apa. Bener. Mau bikin diorama yang mana? Set mereka berantem di warehouse terakhir. Iya, cuman Kacia udah pikir itu harus bikin ini ya, Century King ya. Oh yang gede ya, yang belalang gede ya. Yes, itu lumayan juga karena itu size-nya 2 kali mereka tuh. Gini ya. Gede ya. Sekarang coba kita bandingin sama yang 1/12. Nah, Iya kan? ini SAF keren banget loh. Jujur bikin ini keren banget. Secara detail sama. Cuma ukuran lebih kecil. Sama mungkin beberapa detailnya nggak terlalu nongol banget lah dibanding ini. Iya. Oke. Kalau dari Kacia ada 9,5. Setengahnya karena artikulasi. Setengahnya karena artikulasi aja. Oke. 0,5 tambahan dari aku apa ya? Yang bikin beda. Aku kan 1 poin aku deduksi untuk artikulasi. Kacia ada 0,5-nya lagi karena apa? Karena kalau misalkan dilihat detailnya sangat bagus. Sama walaupun dilarang sama Hot Toys-nya, tapi Kacia sendiri masih percaya kalau ini Kacia masih bisa bikin lebih ekstrim aja gerakannya. Memang kalau di awal-awal masih agak seret ya. Cuman ya nanti bisa lah, masih bisa. Bisa. Suka rusak beli lagi ya. Ya kalau masih ada barangnya ya. Makanya. Tapi percaya sama gua, ini akan menjadi barang yang mungkin akan jadi rare. Karena Karena ini produk pertama. Ini kan sebenarnya barangnya kan belum keluar secara ini banget. Resmi, nih. ya. Resmi banget. Kayaknya waktu barang-barang resminya keluar, kita belum tahu nih animonya akan seperti apa. Kan? Karena untuk Tokusatsu itu masanya beda. Oke, ratingnya Kacia 9,5 masuk ciamik dong. Ciamik, ini adalah mainan yang ciamik. Oh dari kita segitu aja sih kayak kamu ada pesan lagi nggak? Aku sih nunggu punyaku datang aja, tinggal taruh. Cuma nih nggak tahu nih, aku orangnya takut barangku rusak, takut banget barangku rusak. Jadi nggak tahu bakal aku simpen di box pajang boxnya aja, atau dibuka cuma berdiri statik aja. Mungkin posenya megang pedang apa-apa, cuma nggak over. Ya. Kalau Kacia sih sebenarnya juga kayak gitu. Yang penting jangan sering dirubah-rubah posenya aja. Tapi ada kelemahannya juga. Kalau misalkan biasanya nih ya, Hot Toys atau Rah Medicom tuh, Iya. kalau posenya terlalu lama sama, nggak pernah diganti, malah Berkerak. nanti berkerak terus ininya rusak. Nah, kebanyakan kayak gitu. Jadi kayak seminggu sekali lah ganti pose. Baiknya sih gitu sih kalau menurut Kacia sih. Kalau Kacia ada pesan dam? Apa? Kalian harus beli karena ini keren ya minta ampun. Iya, kalau kalian fans Kamen Rider dan kalian suka Kamen Rider Black Sun atau Black, Buraksan. ini dan mampu itu juga. Kalau kalian misalkan budget segini kegedean, ya kalian beli SAF-nya karena SAF-nya itu juga bagus banget. Kalau kalian mampu, sekarang nggak mampu, cuma kalian tahu masa depan mampu, nabung dulu. Keren. Udah, ini must have kolektor. Yes, Buat kolektor dan fans Black Sun. benar. Sebelum kita cabut, Oh kita ya, bilang apa dulu? nyalain lonceng, Nyalain lonceng karena notifikasi kalau ada video baru kalian bisa langsung tahu. pencet subscribe, Pencet subscribe karena kalau misalnya kalian subscribe, kalian bisa menambah kami untuk semangat membuat video lagi. komen, dan like. Komen dan like untuk kita diskusi lebih jauh. Sebar videonya. Sebar videonya supaya kami lebih semangat untuk membuat video lebih banyak lagi. Komen kalian mau kita review atau kita bahas, kalian tinggal komen di bawah juga.
Thank you teman-teman sudah menghabiskan waktunya di sini. Semoga kita bisa berdiskusi dan obrolan kita bisa memberikan kalian edukasi dan semangat untuk membeli action figure ini. Oke, I love you all Peace. and Signing signing out. See ya.